Pak Jagat tadi sudah jadi akan bertanya, sempat aktif. Could I just add? Sorry, this is Matthew from the DRM Consortium. Okay. The CML micro module, it is correct, of course, volume makes things cheaper, but our objective with our module is eventually the price point for a digital radio will be the same as an analog radio. And our module does analog as well as digital. So we can start right now, we can make radios even before the digital system is fully rolled out. People can buy a digital ready radio, and the price premium should not be anywhere near as much as you mentioned. This is the real reason why we make this product. It is to bring the price of a digital capable radio down. So anyway, that's just a comment. Thank you. Oke, thank you. Saya kembali ke Pak Daryono terlebih dahulu. Pak Daryono, ya dengan kondisi sekarang yang rawan bencana, bagaimana kemudian agar semakin lebih efektif fungsi Radio Republik Indonesia? Mungkin juga ini ada teman-teman dari seluruh Nusantara, mungkin bisa sharing juga. Iya, jadi tahapan awal ini kami mulai melakukan instalasi warning receiver system di beberapa stasiun RRI. Ya, kita sudah masang di 9 RRI Purwokerto, di Jakarta, Bali, Mataram, Pro 1, Pro 3, kemudian juga Ternate, Banjarnegara. Namun ini masih jauh dari ideal ya, karena memang wilayah kita kan luas dan RRI kita juga masih banyak sekali yang perlu kita instalasi, karena dengan adanya peralatan kami yang ada di RRI ini diharapkan respon cepat dari masyarakat ya, karena kalau kita bicara RRI ini sudah tidak lagi stakeholder, karena mereka yang mendengarkan langsung siaran itu diharapkan akan segera take action atau memiliki respon cepat untuk penyelamatan diri, baik itu terkait dengan potensi tsunami, kemudian hujan deras, prediksi dari situasi yang kemudian akan hujan deras dan prediksi banjir, kemudian longsoran, kemudian besar-besar lain ya Bu ya. Tapi yang pasti ini akan menjadi program kami, dan kami akan melakukan pendampingan terhadap stasiun RRI di daerah untuk kita ajarin bagaimana mengoperasikan alat ini, sehingga ini menjadi sarana yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena itu tadi dengan informasi masuk RRI maka secara masif tidak hanya kelompok orang atau mereka yang kita berikan peralatan, tapi kalau RRI semua yang bisa, asal punya radio dia bisa mendapatkan informasi ini. Dan itu akan terus kita lakukan. Tidak hanya itu saja, kita juga banyak memiliki program kentongan yang mana ini merupakan sarana edukasi mitigasi bencana yang sangat efektif ya. Ya, ini kerjasama yang sudah cukup lama ya, Pak Daryono ya. Baik. Radio lain masih sangat sedikit, tapi ini akan harapan ke depan RRI akan lebih sangat optimal dalam membantu kami menyelamatkan masyarakat. Terima kasih Pak Daryono. Satu penanya terakhir sebelum kita akhiri, Pak Damar atau Pak Reza nih namanya nih. Saya Reza, Mbak. Oh Reza, silahkan Pak Reza. Dari mana Pak Reza? Saya Reza Mbak, dari Pontianak kebetulan. Oke, silakan. Saya mau bertanya dulu nih ke yang narasumber kita yang dari DRM ya. Halo Mr. and Madam. I am the admin of the Facebook group for Radio Lover in Indonesia, Damar Group. Dikala Anda mendengarkan radio, the biggest group Radio Lover in Indonesia. My friend and I difficulty getting a radio receiver, either DAB or DRM, and no private radio station owner has trial to digitally broadcasting. Has there been an effort by the government to subsidize the DRM transmitter for private radio station, and will RRI distribute free radio station
from quizzes or games. Maksudnya begini, mungkin kalau di Indonesia ya, saya di sini di grup ya, terutama ketika saya termasuk yang pertama kali punya radio di RM dan di AB. Nah, tapi saya kesulitan untuk mensosialisasikannya. Nah, terutama alasan mereka belum mau beralih itu karena kalaupun mereka beli itu cuma RRI itu siarannya untuk saat ini. Dan apakah kedepannya itu dari sudah ada kerjasama pemerintah gitu ya, terutama kepada pihak manufaktur receiver radio seperti Panasonic yang terkenal di Indonesia ya, ataupun radio-radio swasta terutama ya, yang grup-grup besar yang mungkin Boleh dipersingkat mungkin? ya, apa ada kerjasama pemerintah dengan radio swasta dan RRI sendiri dalam bentuk kuis-kuis itu untuk mensubsidi dari penerimanya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. I got it. I speak Bahasa now. After 2 hours, my Bahasa is perfect. That's great. Yeah, I think that the government has a big role. Of course, once the policy is there, that's a signal to the industry. What Matthew said, industry has solutions. We have modules. We have all sorts of solutions. We need partners in Indonesia. You have Panasonic, as Reza was saying. Yeah. And these can be produced and can also be subsidized because, of course, poor fishermen on an island, they are not going to rush to buy a digital receiver. But the government could subsidize. So you have first signals, you have digital signals, emergency warnings, and then you have the receivers, so you can receive all that. This is part of implementation. How do you do it? Where do you start? Transmission first, manufacturing, what do you do? There is a plan. Indonesia is very organized, and in my experience, is a perfect country. It has the experts, it has the infrastructure, it has the money, and it has the manufacturing capacity. As Matthew said, you can do it in Indonesia. You don't have to import it from China or from, God knows, Germany or somewhere else. You can do that as joint venture, but you can produce it in Indonesia. So that's, yes, subsidy, yes, manufacturing in Indonesia, yes, Panasonic, yes, others, yes. Alright. Thank you so much for the explanation. Dan terakhir mungkin ada sedikit kesimpulan yang mau disampaikan oleh Pak Beni atau Pak Daryono. Ya, mungkin pertama gini ya, kita berkaca sama di industri di telco ya. Kenapa 5G kita buka? Karena handsetnya sudah duluan support 5G. Nah, ini ada perdebatan yang panjang, chicken and egg gitu ya. Chicken dulu atau egg dulu. Nah, kalau kita prinsipnya pendekatannya sama seperti ketika kita di telco ya. Headset receivernya ada dulu, nanti akan mengikuti di playernya, di broadcasternya. Ya, ini sudah kita alami juga di TV digital. TV digital kalau kita suruh misalnya diasokkan dulu yang analognya, analog stop dulu. Sementara masyarakatnya belum ada receiver, ya mereka nggak akan bisa terima digital. Tapi begitu receiver itu sudah masif, nyentuh Rp200.000, yang ada malah masyarakat nyari duluan ketika mau menerima digital. Jadi yang penting itu ekosistemnya. Oke. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Beni, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join dalam conference meeting hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kami akan melanjutkan pertanyaan Bapak Ibu ke DRM. So if you have more question, we're gonna send it to DRM, to Sandra and DRM, or you can atau bisa juga email ke projectoffice@drm.org. Dan thank you so much for joining today, Ruth Sandra,
Thank you, Mr. everyone. Yeah, Mr. Yudhendra. Radu. Yeah, thank you very, very And much. yeah, everyone. So it is our hope that from today's conference meeting, we can begin another journey of change towards a better future of Indonesian radio broadcasting that will open the door not only towards technological change, but also effect of change and emergency warning system. We do hope that RRI will be strongest one of audio information in Indonesia. Terima kasih untuk waktu yang diberikan juga oleh Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa kita manfaatkan bersama dan kita juga menuju ke digital radio yang lebih memudahkan akses untuk semua, terutama untuk Indonesia. Saya Rizky Rustarto, mohon pamit. I'm Rizky Rustarto. Thank you so much for joining today. My deepest thanks to all participants and we hope the best year to come. Thank you so much. And good afternoon, Del. Selamat malam Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua narasumber. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. Thanks very much. Thank you very much. Pak Thank Faisal, you. thanks buat Hendra semua dan Pak Sujai. Recording stopped.